datang di Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah, sebelum memulai ibadah kita, seajak semuanya untuk lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan boleh memberkati kami walaupun melalui online. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami yang akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah hati kami, pikiran kami hari ini fokus untuk mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita angkat satu pujian Mars Sekolah Minggu GKT. Karena kita harus semangat, kita angkat lagi satu pujian. Mari kita bersukaria. Kita berjanji akan mengikut Yesus sepanjang hidup kita. Kita angkat pujian mengikut Yesus keputusanku.
Shalom adik-adik sekolah minggu GKT. Hari ini Losa akan menceritakan firman Tuhan kepada kalian, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon Tuhan menolong supaya kita dapat mendengarkan dan belajar firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini kami boleh akan lagi bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Kami memohon Engkau menolong kami ya Bapa, supaya kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan cerita Alkitab ini dengan baik dan boleh belajar darinya sebagai pedoman bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maaf. Adik-adik Losa hari ini akan bercerita tentang sebuah peristiwa di dalam Alkitab di mana ada orang-orang yang hendak membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi. Kalau Losa bertanya, adik-adik pernah nggak melihat sebuah bangunan yang sangat tinggi? Yang sangat tinggi, yang menurut kalian itu sangat tinggi. Bangunan apa ya kira-kira? Mungkin ada yang akan berkata, hotel Losa, kan bisa tinggi sampai bertingkat-tingkat. Mungkin akan ada yang berkata apartemen Losa, wah. Atau ada yang berkata tiang listrik Losa, kan tinggi juga. Atau menara Losa, menara telkom atau menara untuk internet, wah itu kan tinggi sekali Losa. Ya, itu bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi adik-adik pernah lihat nggak waktu orang-orang lagi membangun bangunan yang tinggi itu? Waktu orang-orang lagi bangun, menyusun bekerja, sehingga bangunan yang tinggi itu dapat berdiri tinggi, seperti ketika kalian melihatnya. Pernah nggak kalian melihat ada orang-orang yang bekerja dari pagi sampai malam, supaya bangunan itu cepat selesai dan tinggi? Nah, adik-adik, saat ini Losa ingin bercerita tentang pembangunan sebuah menara yang tinggi yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi ceritanya begini, satu kali ada begitu banyak orang yang berkumpul bersama-sama dan mereka sepakat ingin membangun sebuah menara yang tinggi. Jadi mereka sepakat, setuju sama-sama, ayo kita buat menara yang sangat tinggi. Dan Alkitab mencatat, mereka itu ingin bangun menara yang tinggi, yang puncaknya itu sampai menyentuh langit. Wow, kalian melihat langit kan sudah sangat tinggi. Pesawat terbang aja belum tentu bisa menyentuh sampai puncaknya, sampai ke langitnya. Tetapi mereka ingin membangun sebuah menara yang ujungnya bisa sampai menyentuh langit. Adik-adik, itu adalah sebuah rencana yang sangat besar karena ingin membangun sebuah menara yang tinggi. Maka adik-adik, apa yang mereka lakukan? Orang-orang itu pun mulai bekerja. Mereka bekerja sama membangun sebuah menara yang tinggi. Tapi untuk apa ya mereka bikin menara yang tinggi itu? Supaya bisa apa? Ternyata adik-adik, orang banyak ini membangun menara yang tinggi supaya mereka bisa menunjukkan kami orang-orang hebat. Supaya mereka bisa pamer sama yang lain. Kami berhasil membuat menara yang sangat tinggi yang ujungnya puncaknya bisa menyentuh sampai ke langit. Jadi mereka ingin tunjukkan kehebatan mereka. Mereka sombong. Supaya dengan menara yang ada, mereka tunjukkan betapa jagonya mereka adik-adik. Maka bekerjalah mereka. Ada yang tukang bikin batu bata. Tahu kan batu bata? Batu yang warna agak merah, orange gitu ya, kecoklatan yang kadang dipakai oleh tukang untuk membangun tembok rumah kita atau tembok bangunan di sekitar kita kan.
Jadi ada yang bikin batu bata, ada yang angkat air, ada yang angkat batu bata yang sudah jadi dibikin, diserahkan kepada orang yang akan menyusunnya, supaya nanti bisa jadi tembok. Semua bekerja. Mereka bekerja dengan giat, dengan tekun, bekerja sama, supaya apa? Bangunan yang tinggi itu bisa cepat selesai dibangun, dan mereka bisa tunjukkan mereka adalah orang yang jago, sehingga bisa sombong kepada orang banyak. Kami hebat. Maka membangun terus, mereka kerja terus, dan semakin tinggi menara itu dibangun. Semakin tinggi menaranya, semakin sombong mereka. Semakin berlanjut terus, semakin mereka ini, orang-orang ini, menjadi bangga dan merasa diri mereka yang paling hebat dari antara yang lain. Karena lagi membangun menara yang tinggi, apalagi nanti kalau sudah selesai. Tetapi adik-adik, akhirnya waktu mereka lagi membangun menara, ternyata Tuhan melihat dari atas. Tuhan melihat ke bawah apa yang dikerjakan orang-orang ini. Tuhan bukan cuma melihat apa yang mereka kerjakan, tapi adik-adik, Tuhan juga melihat bagaimana sombongnya orang-orang ini. Dan Tuhan tidak senang dengan kesombongan orang-orang itu. Karena mereka menganggap diri mereka hebat, dan mereka tidak pernah sadar bahwa mereka bisa membangun itu semua karena Tuhan. Dari mana coba bahan-bahan yang mereka pakai untuk membangun itu? Untuk bikin batu bata, air dari mana sumbernya? Semua itu kan adalah ciptaan Tuhan. Tapi mereka lupa, dan mereka mau pakai semua ciptaan Tuhan untuk bikin menara yang tinggi supaya mereka bisa sombong. Dan Tuhan tidak senang dengan kesombongan mereka. Maka adik-adik, mereka terus membangun supaya semakin tinggi bisa semakin sombong, merasa lebih hebat, lebih baik, lebih luar biasa daripada yang lain. Tapi ya itu tadi, akhirnya adik-adik, satu kali, di satu hari, ada kekacauan yang terjadi. Mengapa? Karena ketika ada tukang yang menyusun batu bata itu jadi tembok, minta sama temannya, kamu, tolong bawain dong batu bata lagi. Ini sudah habis. Saya mau susun lagi supaya jadi tembok yang tinggi. Ayo cepat, ayo cepat. Ketika dia bilang begitu sama temannya yang mendengar, tahu nggak apa yang dia lakukan? Bukannya langsung segera ambil batu bata, dia langsung begini, geleng-gelengkan kepalanya. Apa? Tidak, bukan saya. Nah, tukangnya yang satu, yang tadi ngomong, yang pertama ngomong itu jadi bingung. Loh, kamu itu ngomong apa? Kamu itu ngapain? Saya suruh kamu ambil batu bata, bawa kemari cepat. Lalu temannya menjawab, bukan saya. Loh, tidak ketemu ternyata adik-adik. Mereka jadinya tidak saling nyambung komunikasinya. Temannya minta batu bata, yang satu tidak ngerti. Temannya itu ngomong apa sih? Makanya dia geleng-geleng, bukan saya. Lalu ada juga yang lain. Ada yang minta tolong. Ada yang lagi mau bikin batu bata nih. Dia butuh tanah supaya bisa diolah jadi batu bata. Dia minta tolong temannya juga yang lain. Tolong bawain tanah lagi dong. Ayo kita mau buat batu bata supaya banyak nih. Tetapi temannya apa yang dilakukan? Garuk-garuk kepala. Nah ini teman saya ngomong apa sih? Saya tidak ngerti. Kamu itu ngomong apa? Nah, waktu diajak ngomong, yang satu juga bingung. Nah, saya nggak ngerti. Kamu itu ngomong apa? Maka kacaulah semua adik-adik. Semua saling bicara dengan keras, tapi
tidak ada satupun yang saling mengerti di antara mereka. Mengapa? Karena mereka ternyata berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Sehingga tidak nyambunglah percakapan mereka. Sehingga kacaulah semua komunikasi di antara mereka. Ya, meskipun kacau, ada yang coba tetap bekerja. Ayo susun lagi batu batanya supaya jadi tinggi. Tapi begitu batu batanya habis, mau minta tolong sama teman yang lain, dia nggak tahu temannya itu ngomong apa. Temannya juga nggak tahu dia ngomong apa. Sehingga makin lama makin kacau. Semua kacau. Lagi berbicara kacau, tidak mengerti apa yang dibicarakan. Dan waktu mau bangun juga tidak tahu harus ngapain. Karena tidak bisa bertanya sama temannya. Karena tidak tahu bagaimana mau berbicara dengan temannya supaya bisa mengerti. Karena bahasa mereka sudah berbeda-beda. Sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Maka kacaulah semua. Dan mengapa bisa kacau? Karena ternyata Tuhan yang menghukum kesombongan orang-orang itu. Sehingga Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka jadinya tidak saling mengerti, tetapi saling berbicara dalam bahasa yang asing satu sama lain. Sehingga tidak bisa dapat berkomunikasi dengan baik, apalagi mau bekerja sama untuk menyelesaikan menara yang tinggi supaya bisa sombong. Tuhan mengacaukan semua itu. Mengapa? Karena Tuhan tidak senang dengan kesombongan manusia. Maka adik-adik, akhirnya menara yang tadinya mau dibangun tinggi itu ternyata tidak selesai dibangun. Sehingga akhirnya orang-orang itu pergi. Dan sejak saat itu, menara yang tidak selesai dibangun itu disebut sebagai Menara Babel, yang berarti kacau balau. Ya, kacau balau, semua kacau balau. Karena Tuhan menghukum kesombongan manusia. Sebab Tuhan tidak senang dengan kesombongan manusia. Maka adik-adik, hari ini saya ingin ngajarin apa? Kita belajar dari cerita bahwa Tuhan tidak senang dengan kesombongan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah menjadi anak-anak yang sombong, yang merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih jago, merasa diri lebih luar biasa daripada yang lain, sehingga tidak butuh Tuhan, sehingga tidak dapat bersyukur kepada Tuhan, yang ada cuma memuji diri sendiri dan menganggap diri yang paling utama. Itu sombong namanya. Dan Tuhan tidak senang. Janganlah kita menjadi anak-anak yang sombong. Karena Tuhan selain tidak senang, juga akan menyatakan hukuman. Tetapi adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa hidup memuji Tuhan. Yang selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita bisa ada. Itu karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada kita. Kita bisa makan hari ini, kita bisa bernafas hari ini, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, tapi karena Tuhan yang sayang kepada kita. Maka kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya itu. Dan janganlah lagi menjadi orang yang sombong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk saat ini. Kami boleh dapat belajar bersama-sama cerita Alkitab. Memohon Engkau menuntun kami, mengingatkan kami, supaya tidak menjadi anak-anak yang sombong dalam hidup kami, tapi mau selalu mengingat Engkau ya Bapa dan bersyukur kepadamu, karena kasih-Mu ya Bapa yang Kau tunjukkan kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.